setiap tahun, setiap zaman Ramadan ini memiliki tantangan yang berbeda. Kalau Bu Ala merasakan ini nanti Ramadan di zaman ini gimana sih Bu? Ya, terima kasih. Saya kira kalau kita sampai di usia ini pasti sudah puluhan kali ya Alhamdulillah mengalami Ramadan dan semua orang berharap datangnya Ramadan itu. Tapi mungkin bulan-bulan ini pengalaman personalnya tentu berbeda, bisa lebih berat, bisa mungkin ada orang yang sudah sangat siap karena sudah menunggu-nunggu. Tapi sekali lagi karena setiap orang mengalami dan hidup di lingkungan yang berbeda gitu. Tapi ada satu yang umum, ya kan? Yang umum tentu karena kita tinggal di Indonesia pasti juga mengalami suasana yang sama. Suasana yang sama itu adalah transisi pemerintahan dengan pemimpin baru, punya kebijakan baru yang tentu berimbas pada hampir seluruh segmen kehidupan baik yang langsung atau tidak langsung ya. Yang langsung tentu misalnya bagi sebagian rumah tangga tentu sebenarnya ini hal yang umum, tapi mungkin tidak umum karena ada fenomena tadi transisi pemerintahan dan kebijakan yang berubah. Harga-harga naik gitu ya. Karena sebenarnya kita kan mau meringankan makanan gitu. Tapi meringankan makanan itu kan mengurangi dan memindah waktu makan yang sebenarnya tidak seperti kalau kita tidak puasa, ya kan, sehingga kok malah kebutuhan-kebutuhan dan harga-harga makanan, terutama bahan mentah yang berhubungan dengan sayur dan 4 sehat itu, yang malah diperkirakan akan naik ya Bu ya. Iya, dan itu kan nggak main-main, naiknya banyak sekali. Sementara keadaan ekonomi kan tidak baik-baik saja ya. Itu kenapa jadi tantangan di Ramadan tahun ini Bu? Salah satu ciri Ramadan itu kan bagaimana kita lebih mengendalikan soal nafsu, soal syahwat, keinginan-keinginan yang sebenarnya ya harus dimanage dengan baik. Ya bukan berarti hari biasa tidak dimanage ya, tapi kan karena Ramadan itu punya kekhususan di mana apa yang kita butuhkan tidak semuanya ya harus dituruti, atau apa yang kita inginkan maksudnya tidak semuanya harus dipenuhi, karena tadi ada pengendalian diri sebagai latihan untuk menjadi diri yang lebih baik daripada hari-hari biasa. Nah, tantangan personal itu gitu ya, tantangan individu. Tantangan yang lain tentu saja banyak yang berkenaan dengan lingkungan, pekerjaan, keluarga dan yang lainnya. Jadi kalau misalnya pernyataannya adalah puasa di zaman ini itu lebih berat daripada zaman-zaman yang dulu, bahkan di zaman Rasulullah, benar nggak sih Bu? Puasa adalah soal ibadah personal, tapi juga karena kita hidup nggak sendiri ya, tantangannya adalah lingkungan ini gitu, sehingga kalau mau dipetakan apakah lebih menantang daripada masa Rasulullah, tentu kita nggak tahu masa Rasulullah. Cuma kan dalam dalam sejarah kenabian kita melihat gitu. Tantangannya adalah waktu itu penduduk Mekah, penduduk Madinah karena Islam belum meluas gitu kan. Kalau sekarang kan masalahnya dengan ekosok, ada kebudayaan, ekonomi, politik yang itu bukan main, apalagi bagi orang Indonesia di hari-hari ini gitu. Naiknya sejumlah kebutuhan barang pokok. Kebijakan pemerintahan secara ekonomi dan politik yang berimplikasi pada keluarga-keluarga di Indonesia, kehilangan pekerjaan, mungkin juga ada suasana alam yang perubahan iklim yang membuat di tempat tertentu ini ada musibah, orang kehilangan keluarga, ya kan? Ya, di mana suasana yang khidmat ataupun kekhusukan kekhusuan dalam beribadah itu mungkin menghadapi situasi-situasi ini. Situasi-situasi yang mungkin tidak terjadi pada Ramadan sebelumnya. Ramadan ini kan berpatokan pada bulan Hijriah ya. Ketika bulan Hijriah menghadapi musim yang kita sebenarnya hanya punya 2 musim ya. Tapi kadang karena perubahan iklim itu yang kayak seperti ini. Pagi-pagi hujan, mungkin merubah suasana mood orang untuk mulai pekerjaan. Bagi orang malah tidak dapat melaksanakan pekerjaannya gitu. Itu tantangan di luar
yang bagi saya itu berpengaruh kepada kesiapan diri secara lahir dan batin untuk menyiapkan ini. Tetapi orang Islam kan memang selain berikhtiar untuk berusaha, ya harus bertawakal. Yeah. Kalau disiapkan dengan baik, dengan nilai-nilai nilai-nilai keislaman yang sudah disiapkan dengan baik, tabah, sabar. Setelah berikhtiar ya, tidak ujuk-ujuk tiba-tiba, iya sabar aja, sabar tanpa berusaha gimana itu kan? Kalau misalnya secara general puasa itu kan menahan hawa nafsu ya, nafsu apapun ya, dari mulai subuh gitu, imsak gitu, sampai matahari terbenam atau gampangnya maghrib gitu ya. Nah, kalau misalnya di zaman ini itu dikembalikan lagi, apakah waktu-waktu itu perlu melakukan sesuatu gitu? Ada yang bilang bahwa itu adalah waktunya membakar dosa, gitu kan? Terus kita mencari pahala sebanyak mungkin gitu. Itu gimana, Bu? Ya, memang itulah kekhususan dari Ramadan. Bagaimana dosa kita diampuni. Bagaimana puasa itu menjadi rahmat. Bagaimana puasa itu membuat pintu-pintu neraka dikunci gitu. Setan-setan dibelenggu gitu ya. Kecuali ada setan-setan tandingan. Kalau itu pertanyaannya kenapa tetap maksiat? Karena ada setan-setan tandingan itu yang mungkin manusia sendiri yang meng-create-nya.